Pernah nggak sih kamu merasa, kok dia udah sukses, sementara aku masih begini-begini saja? Atau kenapa temanmu udah nikah, lulus kuliah cepat, atau punya bisnis, tapi kamu masih bingung mau ngapain? Tenang, kamu tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang sepertimu di luar sana, dan ini bukan berarti kamu gagal. Pernahkah kamu melihat pohon mangga yang berbuah di bulan Desember, sementara pohon rambutan baru berbunga di Januari? Alam mengajarkan kita, setiap makhluk punya waktu dan musimnya sendiri. Tapi kenapa kita, manusia, seringkali merasa harus cepat seperti orang lain? Hidup bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap bertahan. Setiap orang punya waktunya sendiri, jadi, kamu tidak perlu bandingin hidupmu dengan orang lain. Ibarat bunga yang mekar di musim semi, ia tidak lebih baik dari bunga yang mekar di musim panas. Mereka cuma beda waktu. Di era Instagram sekarang ini, kita terjebak ilusi bahwa semua orang sudah berhasil, kecuali kita. Tapi tahukah kamu, itu seperti membandingkan apel versus jeruk. Keduanya enak, tapi tak bisa diukur dengan cara yang sama. Setiap hari, kita melihat orang-orang pamer kesuksesan di media sosial, liburan mewah, kerja di perusahaan keren, atau punya hubungan sempurna. Tapi, kita tidak lihat prosesnya. Misalnya, ada teman SMA-mu yang tiba-tiba jadi CEO startup. Kamu langsung mikir, aduh, aku kok masih jadi karyawan biasa. Yang tidak kamu tahu, dia mungkin mulai usaha sejak usia 15 tahun, gagal 3 kali, dan baru berhasil sekarang. Nah, otak kita itu suka fokus ke hasil akhir, tapi lupa kalau perjalanan setiap orang beda-beda. Stop bandingin bab 1 hidupmu, dengan bab 20 hidup orang lain. Fakta ilmiahnya, menurut penelitian Harvard, otak manusia matang di usia berbeda-beda, ini menyangkut kemampuan logika dan emosional. Bayangkan, Albert Einstein baru dianggap pintar di usia 26 tahun, tapi Mozart sudah menciptakan lagu di usia 5 tahun. Jadi, timeline bukan ukuran nilai diri. Jika kamu berpikir, semua orang punya waktunya masing-masing, hanyalah kalimat untuk menghibur diri orang gagal, maka kamu salah. Mau bukti? Kita lihat contoh orang-orang sukses yang terlambat menurut standar sosial. Kolonel Sanders, pendiri KFC, baru sukses di usia 62 tahun, setelah 1000 kali ditolak. J.K. Rowling, jadi single mom miskin, di usia 30-an, baru menerbitkan Harry Potter, setelah 12 kali ditolak penerbit. Atau Steve Jobs, dipecat dari Apple di usia 30, tapi balik lagi dan ciptakan iPhone di usia 50-an. Artinya apa? Kesuksesan tidak punya batas usia. Kamu yang sekarang merasa terlambat, mungkin sedang di garis start yang tepat untukmu. Coba bayangkan, ada 2 pohon mangga. Satu berbuah di usia 3 tahun, satunya lagi berbuah di usia 5 tahun. Pohon manakah yang lebih baik? Jawabannya, tidak ada. Karena tanahnya beda, iklimnya beda, perawatannya beda. Sama seperti hidup kita, mungkin kamu butuh waktu lebih lama buat lulus kuliah, karena sambil kerja. Atau butuh 5 tahun buat bangun bisnis, sementara temanmu langsung lancar. Tapi itu bukan berarti kamu gagal, itu cuma jalan berbeda. Percaya tidak percaya, alam semesta punya timing yang tepat untukmu. Yang kamu perlu lakukan adalah, siapin diri dan nikmati proses. Di dunia yang terobsesi dengan cepat, menjadi lambat adalah keberanian. Di tengah keramaian yang pamer kesempurnaan, tetap rendah hati di prosesmu, adalah kekuatan. Kamu bukan terlambat, kamu bukan tertinggal, kamu hanya sedang menulis cerita yang berbeda. Tapi ingat, di saat kamu berproses jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain.
Gimana caranya berhenti bandingin diri? Nah, coba terapin tips praktis dari saya berikut ini. Pertama, unfollow yang bikin insecure. Kalau akun medsos tertentu bikin kamu stres, mute atau unfollow. Kedua, buat jurnal pencapaian. Tulis hal kecil yang berhasil kamu lakukan tiap minggu. Misal, berani presentasi di kantor, atau mulai olahraga rutin. Ketiga, fokus ke self-progress. Bandingin diri kamu sekarang versus 1 tahun lalu, bukan sama orang lain. Keempat, ingat hidup bukan balapan. Ada yang nikah muda, ada yang nikah 40-an, keduanya bisa bahagia. Kelima, berkomunitas. Cari teman atau kelompok yang suportif, bukan yang kompetitif. Tekanan terberat sering datang dari orang terdekat. Pertanyaan kapan lulus, kapan menikah, kapan punya anak, atau pekerjaanmu apa? Seringkali dilontarkan oleh keluarga kita sendiri, walaupun kadang menyakitkan. Tapi ingat, mereka menanyakan kapan, karena tak mengerti bagaimana perjuanganmu. Cara menanggapinya adalah dengan cara yang rileks dan santai. Misalnya, coba balas dengan lembut, saya sedang di musim persiapan. Doakan ya, biar saatnya tiba, hasilnya manis. Atau jika tidak nyaman, kamu bisa menghindar atau mengubah topik. Tidak semua pertanyaan wajib dijawab. Intinya, orang mungkin bertanya karena basa-basi atau kepo, tapi kamu tidak perlu merasa tertekan. Fokus pada rencana dan kenyamanan diri sendiri. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Kapanpun kamu merasa tertinggal, ingat, waktumu akan datang. Yang penting, jangan berhenti belajar, jaga kesehatan, dan percaya sama proses. Seperti kata pepatah Tiongkok, bunga yang mekar di musim yang salah, akan cepat layu. Tetaplah sabar di musimmu, karena hidup itu seperti puzzle, kepingannya akan pas di waktu yang tepat. Jadi, tenang aja. Selama kamu terus bergerak, kamu pasti sampai di tujuanmu. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu dengar ini.